Alasan pengangkatan topik sebagai tema Bincang Merdeka adalah dewasa ini masih banyak orang tua yang tidak membolehkan anaknya untuk kuliah atau sekolah di jurusan pertanian karena mereka menganggap jurusan pertanian tidak progresif untuk karir. Dan ada juga stigma yang mengatakan karena orang tua sudah jadi petani, kalau bisa anaknya jangan jadi petani. Dan sudah menjadi kebanggaan manakala ada anak petani yang akhirnya jadi PNS atau bekerja di perusahaan besar. Dan juga masih banyak remaja yang tidak mau kuliah di jurusan pertanian dengan alasan kuliah di jurusan pertanian itu tidak keren. Tidak seperti jurusan kedokteran, ekonomi, atau bahasa asing. Masih banyak yang menganggap pertanian itu identik dengan kerja di sawah, mencangkul, dan kotor-kotoran. Menurut Ana, pangan itu sangat penting. Tanpa ada pangan, apakah masyarakat Indonesia masih bisa bertahan hidup? Jadi menurutnya, orang yang masih berpikir negatif tentang dunia pertanian itu salah. Karena setidaknya, pangan adalah tombak bangsa. Rizal mengatakan, untuk lulusan pertanian itu sangat prospek. Akan tetapi, ketika mahasiswa sering mendengar harga-harga untuk pertanian di Indonesia sering anjlok atau harganya turun, itu membuat anak pertanian enggan memilih menjadi petani. Dan yang kedua, karena takut kotor. Walau sudah banyak teknologi yang sudah disebar, akan tetapi itu tidak merata di seluruh Indonesia dan harganya juga tidak terjangkau oleh petani kecil. Penghasilan yang kecil menjadi alasan mengapa jurusan pertanian kurang diminati. Berbicara penghasilan yang kecil, itu tidak lepas dari masalah yang kronis atau yang mendarah daging di negara kita, yaitu kepemilikan lahan yang sedikit, sehingga hasil atau uang yang didapat itu hanya mencukupi 20% dari kebutuhan biaya hidup. Selebihnya, 80% mau tidak mau mereka harus mencari di tempat lain, entah menjadi buruh, pekerja, atau apapun. Dari pandangan umum ini, kemudian orang tua, dosen, kurang menghendaki generasi selanjutnya untuk berkecimpung di dunia pertanian. Menurut narasumber, lulusan pertanian yang utama adalah menjadi petani yang baik. Dan menjadi petani yang baik, tolak ukurnya sederhana. Ketika dia mampu menghasilkan pangan untuk keluarganya, untuk lingkungannya, dengan cara-cara yang tidak merusak alam, dengan cara-cara yang tidak rakus, dan di sisi lain dengan menggunakan ilmu yang dia kuasai, yang dia pelajari, mampu memberikan keuntungan yang cukup untuk memenuhi standar kehidupan yang layak di masa sekarang. Menjadi petani yang baik dapat berkaca pada lirik lagu Indonesia Raya, yaitu Hiduplah Tanahku. Sarjana pertanian atau petani yang baik, pertama-tama kali yang ia kerjakan adalah menghidupkan tanah. Maksudnya adalah memulai dari dasarnya, yaitu bagaimana menghidupkan tanah, mengelola tanah, bagaimana memanajemen tanah sebagai sumber daya yang tidak terbarukan. Orang sering bilang, minyak bumi, tambang, merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Bahkan orang pertanian kadang tidak memahami bahwa tanah, kesuburan tanah, terutama humus, adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Karena secara alamiah, tanah yang subur tidak dapat kita kembalikan dalam waktu seumur rata-rata hidup manusia. Rata-rata hidup manusia berkisar 60 hingga 70 tahun.
kuku setebal 10 cm membutuhkan waktu setidaknya 100 tahun. Hiduplah negeriku. Ketika kita bisa mengelola tanah dengan baik untuk budidaya pertanian, perikanan, peternakan, maka selanjutnya kita bisa menghidupkan negara. Kita bisa menghidupkan negeri kita. Kita bisa memberikan makan, bahkan tidak hanya untuk generasi saat ini saja, tetapi juga seterusnya, karena kita menghidupkan tanah, mengelola kesuburan tanah untuk menghasilkan tanaman pangan, perikanan, peternakan yang berkelanjutan. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Ketika kita berbicara soal bangsa, itu adalah entitas, sebuah kelompok yang utuh. Artinya, sarjana pertanian yang baik tidak hanya memberi makan sekelompok orang, memperkaya sekelompok orang, memberi kesejahteraan atas kerja-kerjanya kepada sekelompok orang, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Harga anjlok adalah masalah yang ujung pangkalnya mindset dari petani yang meninggalkan konsep menghidupkan tanah. Maksud dari menghidupkan tanah, salah satu poinnya adalah bagaimana berbudidaya tidak hanya menghasilkan produk sebanyak-banyaknya tanpa melihat seberapa besar kebutuhan konsumen. Kesalahannya adalah pada agribis yang orientasinya untuk bisnis, kemudian menyuruh orang-orang untuk menanam yang orientasinya untuk urusan ekonomi. Salah satu ciri khas agribis adalah menghasilkan sebanyak-banyaknya produk untuk keuntungannya sebesar-besarnya. Padahal tidak seperti itu. Apalagi saat ditambah dengan kenyataan di lapangan bahwasanya petani kita tidak tahu konsumennya siapa, dan tidak ada upaya untuk membangun konektivitas atau menyempurnakan rantai pangan dari konsumennya. Maksud dari menyempurnakan adalah dari ladang ke meja makan, petani itu tahu bagaimana alurnya, tahu siapa yang mengelola. Sebaliknya, konsumen pun tahu. Ketika terjadi kesinambungan seperti ini, maka petani pun menanam akan mawas diri. Sebenarnya sah-sah saja apabila lulusan pertanian kemudian bekerja di luar sektor pertanian. Pandangan narasumber, mengapa lulusan pertanian kemudian bekerja di luar sektor pertanian adalah karena mereka tidak mawas diri. Ketika kuliah di pertanian, mereka tidak betul-betul sadar kewajiban mereka untuk membangun pertanian. Tanggung jawab rasa memiliki, merasa menjadi bagian sesuatu yang lebih besar dari dirinya, itu muncul ketika saat kuliah bersentuhan langsung dengan petani atau pelaku pertanian, dalam arti tidak sekedar mencari nilai. Alasan petani di Indonesia dikategorikan miskin karena kepemilikan lahan yang terbatas, yaitu di bawah 300 sampai 400 meter persegi. Sehingga dengan pengetahuan dan model petani sekarang yang menekankan pada produktivitas dan intensifikasi pertanian yang bergantung pada sumber daya luar, maka akan menghasilkan keuntungan yang tipis karena petani tidak lagi berdaulat atas benihnya, pupuknya, dan pasarnya. Hal ini yang menyebabkan hasil pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan, sehingga mereka jatuh dalam kemiskinan menurut standar BPS atau standar negara.